how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about indikator asam basa dan kita akan bahas juga tentang garam. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu indikator asam basa. Dan ternyata untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, salah satu caranya yaitu kita menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya berbeda dalam lingkungan basa dan lingkungan asam. Indikator asam basa juga dinyatakan sebagai senyawa khusus yang ditambahkan pada suatu larutan dengan tujuannya untuk mengetahui kisaran pH dalam larutan tersebut. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa salah satu contoh indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan sifat basa pada suatu larutan adalah indikator dalam bentuk kertas yang disebut dengan kertas lakmus, di mana kertas lakmus ini terdiri atas kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa yang pertama, dalam larutan asam, kertas lakmus biru ini akan berubah warna menjadi merah. Yang kedua, dalam larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Yang ketiga, jika ke dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru secara bersamaan, sama-sama ya, dicelupkan, ternyata pada kedua kertas lakmus itu tidak terjadi perubahan warna. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa larutan tersebut tidak bersifat asam maupun basa. Maka larutan yang tidak bersifat asam maupun bersifat basa ini disebut dengan larutan netral. Nah, ternyata di sini meskipun indikator kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah ini dapat menunjukkan sifat asam basa suatu larutan, tapi di sini ternyata indikator kertas lakmus ini tidak dapat menunjukkan seberapa kuat sifat asam pada suatu larutan. Nah, untuk itu di sini kita akan pelajari tingkat keasaman suatu larutan ternyata dapat dinyatakan dengan ukuran pH. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini, ya kan? Di sini skala pH-nya itu berkisar antara 0 sampai 14. Seperti di gambar sini ya. Nah, yang pertama, jika pH larutan itu lebih kecil dari 7 atau kurang dari 7, ini berarti larutan bersifat asam. Ya, yang kedua, jika pH larutan ini lebih besar dari 7, ini berarti larutan bersifat basa. Yang ketiga, jika pH larutan ini sama dengan 7, maka ini berarti larutan bersifat netral. Yang keempat, semakin kecil nilai pH, berarti semakin kuat sifat asam dan semakin lemah sifat basa. Sama dengan di gambar ya, kalian bisa perhatikan. Yang kelima, semakin besar nilai pH, maka ini berarti semakin lemah sifat asam dan sifat basa ini semakin kuat. Nah, di sini untuk mengetahui nilai pH-nya dan menentukan tingkat keasaman suatu larutan, di sini kita menggunakan indikator universal. Nah, indikator universal ini berupa kertas dengan rangkaian warna tertentu. Nah, di mana indikator universal ini memberikan warna yang berbeda untuk nilai pH yang berbeda. Di mana saat kita mencelupkan kertas indikator universal ke dalam suatu larutan, kita dapat mengetahui di sini nilai pH dari larutan tersebut dengan cara mencocokkannya pada peta warna dalam kemasan kertas indikator. Nah, peta warna dalam kemasan indikator universal ini menggambarkan rangkaian warna, di mana pada warna tertentu menunjukkan nilai pH tertentu. Nah, ternyata di sini untuk mengetahui pH larutan,
Selain dengan menggunakan kertas indikator universal, ternyata kita dapat menggunakan suatu alat yang disebut dengan pH meter. Di mana di sini ternyata dengan menggunakan pH meter, nilai pH-nya itu langsung terlihat saat alat pH meter dicelupkan ke dalam larutan. Jadi lebih mudah ya kalau kita menggunakan pH meter. Nah, di sini ada tabel sifat-sifat asam dan basa. Kalian bisa perhatikan ya. Oke, seperti itu. Nah, saat ini kita masuk pada poin yang kedua, yaitu garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, reaksi inilah yang disebut dengan reaksi netralisasi, di mana garam yang dihasilkan dari reaksi ini ternyata dapat bersifat asam, dapat bersifat basa, maupun bersifat netral. Nah, berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 bagian atau 3 macam ya, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu garam netral. Nah, garam netral adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat, di mana garam ini bersifat netral dan mempunyai pH sama dengan 7. Contohnya kita bisa lihat pada NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4, dan lain-lain. Next di sini yang kedua, garam asam. Nah, garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Mana garam ini bersifat asam dan mempunyai pH kurang dari 7. Contohnya kita bisa lihat pada NH4NO3, terus NH4Cl, terus FeCl3, dan lain-lain. And the last di sini yang ketiga, garam basa. Di mana garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basa dan mempunyai pH kurang dari 7. Nah, contohnya kita bisa lihat pada NaCN, terus CH3COONa, terus K2CO3, terus KCN, dan lain-lain.